DPI episode balap hari ini dipermalukan klub kasta 4 Liga Inggris di mana harga diri setan merah. Akhir pekan akan ada duel perebutan hak asuh puncak klasemen Liverpool versus Arsenal. Arsenal, Bayern lagi, Madrid City lagi yang dapat Karabak senyum-senyum sendiri. Udian UCL musim ini selengkapnya hanya di DPI. Narasi Mas Sabto gue ngelihat kayaknya sedikit membela tentang Amorim, walaupun dengan dengan keadaan bisa dibilang ini buruk tim lah sekelas Manchester United akhirnya harus keluar dari Carabao Cup. The first game mereka menghadapi Grimsby. Ini gimana menurut lu, Zal? Ini udah dikasih loh pemain-pemain mahal, ini bukan harganya bukan murah guys. Sesuai dengan keinginan dia untuk ada di Manchester United. Gue ngerasa ini mengecewakan banget. Oke, orang bilang Carabao Cup, tapi untuk tim standar United yang finishnya di peringkat 11-an, tadi Mas Ado juga udah nyinggung ini standar tim belasan. Harusnya Carabao Cup itu urgensi buat mereka dijuarain harusnya. Ini buat pelatih yang dengan tim barunya dia, nggak dengan main di Eropa sebetulnya salah satu hal yang harusnya ini yang paling realistis harusnya untuk dimenangi sebetulnya Inu. Inu ada itu. Ini apa itu? Inu juga boleh. Karena pelatih-pelatih MU sebelumnya di musim perdananya kan banyak yang ngasih impact tuh ngejar piala dulu. Kayak Mourinho ngejar piala di treble winners akhirnya kan. Walaupun treble bukan champion waktu itu ya, tapi di Europa League gitu. Si Ten Hag juga musim pertamanya ngejar Carabao Cup dulu. Ini turnamen yang waktu itu dijuarain sama Erik ten Hag. Jadi Amorim main di kasta seperti ini dan tersingkir secepat ini menurut gue udah memalukan banget bagi MU. Dan kalau gue ngeliatnya bukan segi ngeremehin sih, tapi segi pemain-pemain tuh udah gak mau bekerja lagi untuk Amorim gitu. Karena kadang tuh terjadi juga, dan itu sering disinggung sama legend-legend yang MU. Macam Roy Keane, abis itu macam Paul Scholes. Udah bilang MU ini punya reputasi, kalau bahasanya mereka ya, throwing their coaches under the bus gitu. Dibiarin begitu tapi aja. Tapi siapa lagi Jal yang bermasalah? Paling Bruno doang pemain kali ya. Tapi ada nama Shaw yang udah 10 tahun lebih Mas di situ. Bruno juga masih ada. Walaupun Bruno paling berkontribusi ya, tapi kita harus berpikir juga ini nama-nama pemain yang udah terlalu lama gitu berada di MU, dan ini situasi yang benar-benar sulit bagi Amorim dan kalau ada fans United yang bilang, gue masih baca juga ya soal kayaknya mereka bakal dilindungin sama Ineos gitu karena Ineos udah ngelakuin investasi yang banyak gitu. Konon katanya begitu, tapi kalau kita lihat rekam jejak Ineos di OGC Nice dalam 6 tahun mereka ganti 6 pelatih loh. Jadi ini punya reputasi gonta-ganti pelatih. Dan kalau kita ngeliat ke belakang lagi, ini kan Ineos suka labil menurut gue Mas ya. Kayak contoh Ten Hag udah hampir pasti dipecat, juara FA Cup abis itu goyang. Akhirnya oke, kita kasih kesempatan Ten Hag lagi deh. Abis itu dikasih beberapa bulan, akhirnya baru dipecat. Jadi gue ngerasa Ineos sekalipun kalau dia bilang ngasih komitmen Amorim bakal dipertahankan, itu bukan jaminan bakal dipertahankan lagi. Dan yang gue sayangkan adalah publik tuh menjudge Amorim dengan begitu cruel. Padahal umurnya baru 40 loh. Aduh, ini pelatih yang belum punya learning curve belum ada. Iya, banyak pengalaman dan this is the biggest team yang dia pegang. Dia pegang. Dengan begitu banyak masalah bagi United dan di tuntutan, luar, tuntutan, tekanan segala macam. It's a new territory for him. Tapi dia harusnya belajar kan kemarin ketika musim pertama, walaupun nggak full, tapi dia udah tahu kan seperti apa. Dan makanya gue bilang, tunggulah musim ini masuk gitu. Tapi ya Grimsby menjadi pukulan telak sih sebetulnya kalau dari sisi hasil ya. Dimana lo tim-tim lain aja belum main di kompetisi ini udah yang gede-gede belum main. Bener lagi itu dia. Ini udah out duluan gitu kan. Kita aja belum masuk nih, lo udah out duluan. Itu sih yang menjadi salah satu pukulan besar sih. Tapi gue masih menunggu gimana dia akan bounce back ketika lawan Burnley di akhir pekan. Di mana sebetulnya tim ini nggak pernah kalah lawan tim promosi, nggak tahu sekarang ya seperti apa dia bisa mempertahankan ini apa enggak ya. Lalu abis itu international break, nah disitulah momentum mereka untuk gimana cara balik ketika lawan City dan juga Mas Sabto Chelsea. Emang gampang sayang gitu sama orang, termasuk sama Ruben Amorim emang. Tapi tetap Mas Sabto mau pertahankan gimana maksudnya untuk Ruben Amorim sampai akhir season. Walaupun udah banyak banget beredar kabar bahwasannya memang kabar para pemain Manchester United pun yang katanya udah nggak percaya lagi dengan skema dari Amorim, dari strategi dia. Mana nggak percaya? Gua rasa sih begitu Mas, berdasarkan rekam jejak. Juga. Iya, gestur-gestur lah itu kan udah kebaca Mas biasanya tuh Mas. Tapi kemarin kan sebetulnya banyak perubahan ya Jal, terutama dari sisi 3 di belakang. Kemarin kan baru tuh komposisi 3-nya bukan yang biasa di 2 game pertama. Lalu
Maino baru dapat starting Main position lagi. Diallo yang masih sedikit kurang nyaman dengan komposisi di depan. Dia kan kemarin di paling Swing back. kanan, tapi abisnya kemarin di Pindah posisi lagi. depan, pindah lagi di situ. Di mana menyikapi posisi Q-nya yang paling pas, di mana menyikapi posisi Buemo yang paling pas, itu kan masih coba dicari gitu loh untuk memainkan game selanjutnya gitu. Di 2 game pertama kan pakemnya udah cukup jelas kan, pergantiannya cuma ada di Diallo dengan Dalot kan. Cuman ada perubahan itu. Kalau based on komposisi yang sudah dia mainkan di situ, sebetulnya kan full 90 minutes against Arsenal sebetulnya bagus. 45 menit laga melawan Fulham sebetulnya bagus. Kalau gol itu penciptaan peluang dari Q-nya yang beberapa banyak itu, kalau itu menjadi gol ceritanya mungkin berbeda. Tapi kan itu nggak menjadi gol. Tapi ya ternyata masih ada masalah terutama dalam inkonsistensi yang gue selalu bilang. United tuh inkonsistensinya bukan laga berturut-turut, tapi bahkan 2 babak berturut-turut tuh mereka bisa tampil nggak konsisten. Nah ini yang gue rasa masih harus dijawab oleh Amorim dan gue merasa cukup yakin dia bisa menjawabnya gitu di musim ini. Tapi gini ya, soal Amorim ini kan red flag-nya udah banyak gitu. Gimana bisa Liverpool sempat dikaitkan sama dia untuk pengganti Jurgen Klopp, Liverpool balik badan, nggak ngejar dia akhirnya karena dianggap ini terlalu mahal lah harga untuk datangin dia, Karena dia kan berubah awalnya perubahin maunya di sistem. awal musim. Dan ubah sistem itu menurut gue susah banget Mas untuk main 3-4-3 untuk tim yang biasanya mainnya 3-4-3, nggak main 3-4-3 gitu. Oke. Abis itu Liverpool balik badan. West Ham pun juga balik badan di musim lalu. Tim sekelas West Ham loh akhirnya balik badan juga untuk Amorim, dan ini menurut gue resiko yang terlalu besar diambil sama MU untuk mengambil si Amorim ini. Dan kenapa gue akhirnya momen sekarang tuh makin yakin kalau dia tuh nggak bisa ngangkat MU lebih baik lagi, karena kita contoh set piece deh ya, hal kecilnya set piece gitu. Set piece MU lemah banget kan. Selalu kebobolan dari set piece banyak banget, bahkan lawan Fulham. Kipernya yang lemah. Tapi, nah itu salah satu Itu contoh, juga termasuk. kipernya lemah, Ya, lemah betul. kipernya. Mau kiper nomor 1-nya kayak kiper nomor 2-nya kayak Sama lemah ya. semuanya lemah semua. Tapi gimana bisa tiap game tuh berlangsung gitu? Bukan cuma dari kiper ya, tapi setup cornernya aja tuh Oke. udah buruk. Setup cornernya itu baru di liganya doang. Tapi kalau di Eropa musim lalu, gue inget mereka lawan Lyon, abis itu mereka ketemu tim-tim lain juga mainnya gampang banget dari set piece. Hal sekecil set piece aja pelatih ini nggak terlalu mengubah banyak gitu. Ini terjadi tiap pekannya. MU kalau kena corner selalu keadaannya panik. Menurut gue itu salah satu keburukan dari Amorim. Segi set piece aja nggak ada perubahan gitu menurut Oke, gue. dengan mengganti misalkan, oke lah, pelatih lain akhirnya masuk lagi ke Manchester United. Tapi kan ini bukan berarti jaminan untuk akhirnya bisa mengangkat Manchester United lagi gitu kan, dengan Betul, iya. segala tekanan yang ada, Mas Sabto. Ya, itu kan yang waktu gue jawab juga ketika pertanyaan itu muncul. United tuh lagi mencari tipe pelatih seperti apa sih? Lo mau Iya. mengubah langsung ketika lo misalnya lo ngambil Pep gitu. Apakah dia bisa menyulap tim ini langsung Iya, menjadi tim yang bagus? itu dia. Gue bilang kayaknya nggak ada nih pelatih yang bisa mengubah itu. Sementara fans United mostly pengennya kan ada perubahan secara signifikan kan. Instan. Ketika masuk pelatih baru beng itu kayaknya nggak mungkin juga. Jurgen Klopp pas datang aja butuh waktu. Iya sih. Pep di musim pertama juga nggak langsung juara. Artinya kan ada proses yang harus dilewati oleh pelatih manapun, apalagi pelatih bau kencur seperti seperti Amorim kayak gini. Yang gue bilang di teritori baru yang seperti itu. Nah, United tuh mau pelatih seperti apa sih? Ketika lo membutuhkan pelatih yang bisa menjadi game changer, yang langsung bisa mengubah, apakah iya langsung bisa mengubah itu? Berapa pelatih sih yang udah dicoba untuk melakukan itu? Dari era Van Gaal lah, dari era Mourinho lah, dari era, walaupun dapat trofi, Iya. tapi kan tetap dianggap sebagai hal yang belum cukup buat Manchester United gitu. Nah, ini ada dua tipe pelatih yang menurut gue bisa masuk. Satu yang kayak gitu, yang itu kayaknya nggak mungkin lo bisa dapat pelatih yang bisa mengubah something secara signifikan. Makanya lo dapat pelatih yang muda, yang punya project. Nah, lo percaya nggak sama project ini? Project ini bisa berjalan 2 tahun, 3 tahun loh. Nggak mungkin 1 tahun project ini berjalan. Makanya gue bilang, ya lo kalau udah menunjuk Amorim dengan Iya. CV dia sebagai pelatih muda yang punya project something berbeda dengan 3-4-3-nya lah kalau kita bicara dari sisi sistem. Nah, menurut gua ya lo harus dukung itu untuk bisa melihat pelatih ini emang akan membuat sesuatu dalam jangka waktu tertentu gitu, bukan dalam musim pertama gitu loh. Tapi kalau tadi menarik tuh Mas Ardo Oke. kaitinnya sama perbandingan sama Jurgen Klopp ya. Emang Jurgen Klopp juga butuh waktu lama untuk jadi juara. Iya. Tapi kita bisa lihat di musim pertama dan keduanya Klopp itu kan juga belum banyak investasi yang dilakukan ya. Tapi Klopp itu bisa bikin pemain yang tadinya underperform itu jadi perform gitu. Contoh Dejan Lovren dulu kan sejelek apa tuh Mas sebelum ada Iya, Klopp, iya. jadi bagus sama dia. Di kiper juga bisa diantisipasi hal seperti itu. Lalu di lini depan Bobby Firmino di era Rodgers itu kelihatan buruk banget, tapi setelah kedatangan Klopp
bisa diubah jadi pemain yang ibaratnya jadi kayak pemain baru gitu. Dan itu nggak gue lihat di sistemnya Amorim. Pemain yang di era Ten Hag mainnya udah jelek, di sistem Amorim nggak ada kemajuan juga, sama-sama aja. Ini ada perbedaan pelatih yang good coach gitu ya, bisa mengubah gaya main seorang pemain, dan ada pelatih yang emang udah mentok begitu aja. Menurut gue ini lompatan yang udah terlalu besar, dan kalau bisa kita kaitin contoh pelatih kayak apa yang kayak begini dulu, mungkin Potter ketika ngambil job Chelsea, menurut gue ini mirip banget kasusnya kayak begitu gitu, karena lompatan yang terlalu besar dan perekrutan pemain yang kurang optimal. Gue sampai sekarang masih bilang Sesko kurang optimal gitu, karena gimana bisa lu pemain yang didatangin harga 70-80 juta ambil penalti maunya ke 10 gitu. Kemana dia? Itu menurut gue kebangetan, dan itu bukti selain dia mentalnya mungkin belum kuat. Dia nggak ngejagain pelatihnya kalau menurut gue. Kalau 70 juta harusnya lu ambil. Tapi kan sih. dijawab ketika dia mengalami cedera, Jal. Tapi itu sering terjadi, Mas. Tapi kan juga, Mas. Tendang bisa lah, Mas, harusnya menurut tapi kan gue, dia kan ketika untuk 5 pertama, kalau gue lagi cedera, mendingan gue nggak ngambil deh, mendingan yang lain. Makanya dia belakangan untuk ngambil penaltinya. Itu masih bisa make sense gitu loh, kenapa dia penendang ke 10, karena memang dia mengalami cedera gitu. Dan itu tapi kalau dia memang mentally nggak siap, nah itu mungkin hal yang berbeda gitu. Tapi kalau ada hal yang agak membuat dia agak sedikit nggak nyaman, dan mungkin itu bisa akan mengubah cara dia menendang, yaitu hal yang berbeda. Ini kasus yang sebenarnya pernah terjadi juga di ajang Carabao Cup yang sama, di final pertamanya Jurgen Klopp waktu itu. Daniel Sturridge itu nggak mau ngambil penalti di final lawan City karena dia cedera juga, dan itu dihabisin sama legend-legendnya Liverpool. Dibilang, lu cedera lu separah apa sih sampai akhirnya lu nggak bisa nendang bola penalti gitu, karena lu striker, dalam artian harapan untuk mencetak gol tuh jawabannya betul. Tapi lu cedera separah apa gitu sampai lu masih bertahan di lapangan tapi lu nggak mau ngambil penalti. Dan menurut gue itu contohnya kayak Sturridge dulu, dan si Sesko sekarang menurut gue kebangetan. Tapi kan dengan terjawab oleh Sesko, ngegolin kan? Ngegolin sih, Mas, tapi cuma kayak yang ngegolin kan Kunya Mbeumo. Bisa mengubah gitu, bisa mengubah. Dan menurut gue di titik ini fans Arsenal layak bersenang-senang, karena gue ngeliat di TL akhirnya mereka bersyukur gitu. Oh, ini hikmahnya mereka ngejar Gyökeres ketimbang Sesko, ternyata ini ini bukan pemain yang mentalnya itu kuat gitu. Ini bukan pemain yang udah siap ngangkat level tim. Dan menurut gue memalukan sih apa yang dilakukan oleh Sesko ngambil ke 10 itu. Jadi penampilan kemarin pemain-pemain yang katanya pemain-pemain besar dan juga investasi besar bagi Manchester United seperti Sesko, Kunya, dan Mbeumo, penampilan mereka kemarin mungkin menjadi bisa dibilang kabar baik bagi tim-tim lawannya lawannya Manchester United. Kalau based on United. laga lawan Grimsby ya bisa memang buruk lah kalau dari sisi permainan ya. Cuman based on laga lawan Arsenal sama Fulham ya sebetulnya works apa yang dilakukan, terutama Kunya ya. Kunya tuh masih nunjukin threat yang bisa dia lakukan di depan gawang lawan gitu. Kalau Mbeumo agak sedikit naik turun tuh penampilannya kan. Game pertama oke, game kedua agak sedikit nggak kelihatan, kemarin juga nggak kelihatan gitu. Tapi kalau Kunya masih bisa mempertahankan standarnya lah. Kenapa dia dibeli oleh? Kalau 3 pemain itu bisa kita argumentasikan, tapi kalau pemain yang kayaknya udah nggak berubah-berubah ya Ugarte dan Dalot sih menurut gue. Ini pemain udah kebangetan, dan Ugarte kayaknya nggak kemana-mana lagi nih pemain menurut gue. Guys, kita akan lanjut lagi, tapi kita harus membaca komen dulu. Kali ini aku sudah tahu karena bacanya jauh, jadi saya bawa kacamata. Burem. Jadi biar Rizal, aduh kasihan, ntar kalau nggak dibantuin aku terus baca boleh komentar ya. Gak apa-apa, sekarang aku mandiri nih. Oke, kita baca dulu komentar dari JM Team semuanya. Thank you banget yang udah kirim-kirim, kasih kita komentar, dan akan kita bacain ya. Dari Aldiar Danto ya, betul nggak sih? Semoga benar ya cara bacanya ya, disingkat soalnya. Yang kanan nih, Mas. Oh, yang kanan. Gue dari tadi ada 2 layar depan kita. Oke. Katanya gini, segitu juga udah hebat, MU bisa menyamakan kedudukan juga. Sarkas ya ini ya. Oke. Gilang Endriansyah, Divisi 4 seperti Persibas Banyumas. Kalau tanding mungkin Persibas yang menang ya. Jadi maksudnya MU mainnya di Liga Indonesia aja gitu. Kasta 4 lagi ya. Kasta 4 pula. Itu dia komentar-komentarnya yang memang jelas lah ya. Komentar-komentar pedas juga datang gitu ke Manchester United. Publik lagi mengomentari permainan penampilan dari Manchester United. Dan bahkan fansnya pun juga kalau kita lihat scroll IG, kontennya juga kesedihan semua teman-teman kita. Bahkan Tio aja ngomong sama poster kan di IG-nya. Tanda-tandanya udah begitu tuh ya. Udah tanda-tanda tuh. Lanjut, kita juga ada saweran. Ini dari saya, betul ya? Dari saya. Boleh di zoom lagi sedikit kakak? Imam Nur Fauji. Yes, keras banget si nomor 2 Odegaard main basket di kotak penalti. Katanya no penalti. Tackle Saliba di kotak penalti bilang enggak pelanggaran. Konteksnya ke musim lalunya Arsenal tuh ya. Oke. Ini
musim pas lalu. lawan Oke. Liverpool. Iya, basket Oh. tuh Mas. Oke, ini kayak throwback gitu ya. Throwback. Next. Namanya adalah YNWA. Wih, garis keras nih. YNWA. Nih, Liverpool banget ini dia. Yudi. Skakmat gue sama dua fans Liverpool sini. Mohon maaf ya burem. Malam, Liverpool baiknya gas beli CB, oke. Konate menurun pasca hold perpanjang kontrak. Isak semoga menyusul join. You never walk alone. Ada Amin? Amin. Gue Sun. Gila sih kalau Isak masuk ke Liverpool. Gue Iya. Sun dua-duanya bakal datang ya. Karena Newcastle udah dapat striker baru. Ini Ya, kayaknya tanda-tandanya untuk mereka menggantikan datengin Isak Leverkusen ya? jelas. Dari itu Frankfurt. Stuttgart. Stuttgart Dari ya, Stuttgart. dari Bundesliga Walter ya. Mande, Iya. Sun. Betul. Ya, pokoknya kalau misalkan kita lihat memang nasib Manchester United intinya kita belum tahu kedepannya seperti apa, termasuk nasib dari Ruben Amorim yang kita nantikan aja. Sepertinya sudah mulai ada desas-desus juga kabar Amorim katanya akan dipecat. Tapi itu saya baru baca tadi ya, nggak tahu itu apakah akan terrealisasi atau enggak. Tapi one thing for sure yang kita mau vote dulu untuk Mas Sabto dan juga Rizal, apakah Ruben Amorim in atau out atau Stay dulu lah. stay dulu? Stay dulu. Kok in sih? Stay or Stay out? dulu. Stay dulu. sampai akhir musim. Sampai lihat di Desember lah. Lihat di Desember. Oke, paruh musim ya. Iya ya. Iya, iya, Boxing masuk, Day. masuk, Baru paruh musim. musim. Kalau gue 3 game ke depan sih. 3 game ke depan karena Jadi kesempatannya tipis nih ya 3 bagi game Rizal. menurut Nggak gua fair loh, internasional. 3 gamenya Tiga lawan City Tapi sama Oh ide- iya, Chelsea. Burnley, tapi City, ada Chelsea. Burnley tuh. Kalau di laga Burnley nggak kelihatan ada perubahan, itu udah Oke, tanda-tandanya udah parah. tapi make sense sih karena abis Burnley kan nanti akan ada Derby. International iya break. international break, harusnya bebenah abis-abisan tuh Iya. ya Amorim ya, baru 2 pertandingan Berat. kita lihat lawannya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau kalian JM Team semuanya gimana komentar kalian? Natasha pengen tahu, tulis di bawah, kita juga pengen lihat-lihat nanti apakah kalian lebih ke Amorim stay atau Amorim out? Let me know.